Ayah baru saja kembali dari perbatasan, namun belum sempat menikmati kehormatan ini. Dia masuk dengan marah ke Istana Timur, menunjuk anak perempuannya dan menegurnya dengan keras. Dia mengatakan bahwa putrinya menyamar sebagai saudara perempuannya dan menikah dengan sang pangeran, telah melakukan kejahatan besar terhadap kaisar, dan membawa seluruh keluarga ke dalam jurang yang tak dapat diselamatkan. Gadis itu sebelumnya adalah seorang master racun dari zaman modern, meninggal dalam kecelakaan. Jiwanya terlempar ke masa lalu, dan dia menjadi seorang gadis dengan wajah jelek yang selalu dibuli. Begitu dia terbangun, saudara perempuannya memaksanya untuk menggantikan pernikahan. Dikatakan bahwa sang pangeran memiliki wajah menyeramkan dan sangat kejam. 4 permaisuri pangeran sebelumnya meninggal pada malam pernikahan mereka. Untuk menyelamatkan nyawanya, saudara perempuannya merencanakan agar gadis itu mati menggantikannya, dan mengancam dengan nyawa ibu gadis itu sebagai jaminan. Melihat ibunya hampir dipukuli sampai mati untuk melindunginya. Untuk melindungi satu-satunya keluarga yang dia punya, dia terpaksa setuju dengan pernikahan itu. Pada malam pernikahan, suasana di kamar sangat tegang. Tiba-tiba gadis itu mencium bau aneh dari dupa di ruangan itu, dan itu adalah sumber racun dalam tubuh sang pangeran. Seperti yang dia duga, begitu pangeran masuk, racunnya mulai bekerja. Matanya memerah dan dia kehilangan akal sehatnya. Dengan marah dia mencekik lehernya. Pada saat hidup dan mati ini, gadis itu dengan tenang menyadari bahwa gelang racun yang selalu dibawanya juga ikut bersama dia ke masa lalu. Dia dengan cepat mengaktifkan gelang itu, mengambil jarum anestesi dan tanpa ragu menusukkannya ke sang pangeran. Pangeran yang marah dan liar itu langsung tenang. Saat itu penjaga pangeran dan tuan muda masuk ke dalam. Mereka awalnya mengira gadis itu seorang pembunuh, namun mereka terkejut karena gadis itu malah menyelamatkan nyawa sang pangeran. Gadis itu memanfaatkan kesempatan ini, mengungkapkan kepada pangeran bahwa dia dipaksa untuk menikah menggantikan saudara perempuannya. Saudaranya memaksanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia mengajukan tawaran dan mengatakan bisa menyembuhkan racun pangeran. Tapi sang pangeran harus menjamin keselamatan dirinya dan ibunya. Di hadapan wanita yang tegas ini, sang pangeran untuk pertama kalinya tertarik dan setuju dengan persyaratannya. 3 hari kemudian gadis itu dan sang pangeran kembali ke rumahnya. Saudarinya yang jahat mengira dia sudah mati di tangan sang pangeran. Namun ketika melihatnya hidup, dia langsung menghinanya dan berusaha memukulnya. Namun gadis itu sudah tidak lagi menjadi gadis yang bisa diperlakukan sesuka hati. Dia berbalik dan menampar keras saudara perempuannya. Lalu atas perintah pangeran, dia memberi pelajaran keras kepada saudara perempuannya yang tidak tahu diri itu di depan umum. Ibu saudara perempuannya berlari untuk melindunginya. Namun dia terdiam dengan satu kalimat dari sang pangeran. Sang pangeran dengan tegas mengumumkan bahwa gadis itu adalah miliknya. Siapapun yang berani menyakitinya akan mendapat jalan mati. Kemudian gadis itu membawa ibunya pergi dan memperingatkan mereka bahwa jika ada protes langsung datang ke Istana Timur untuk menemui sang pangeran. Namun gadis itu meremehkan cara licik kedua wanita itu. Ketika ayahnya kembali dengan kemenangan, mereka lebih dulu mengadu bahwa gadis itu merebut pernikahan dan meracuni saudara perempuannya hingga hampir mati. Ayahnya sangat marah dan percaya begitu saja. Dia segera berlari dengan pedang menuju Istana Timur, menunjuk gadis itu dan berteriak keras, berjanji untuk membalas dendam atas kehormatan keluarga. Saat pedang hampir jatuh, sang pangeran tiba tepat waktu.